Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami mahasiswi Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Saya sendiri Lisa Novia bersama rekan-rekan saya Revi Ainaya Putri dan Nur Fadilah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang kehumasan, di mana topik utama yang akan kami bahas adalah sejarah humas atau public relation. Humas adalah singkatan dari hubungan masyarakat atau dalam bahasa Inggris disebut dengan public relation. Public relation atau hubungan masyarakat merupakan perantara yang menghubungkan antara organisasi atau lembaga dengan masyarakat. Humas adalah bentuk dari komunikasi. Dalam organisasi atau perusahaan, humas merupakan divisi yang bertanggung jawab untuk melakukan interaksi, hubungan, dan kerjasama dengan masyarakat terkait dengan organisasi tersebut. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan pertama, yaitu sejarah public relation di dunia. Sebenarnya, humas sudah ada sejak dahulu, hanya saja tidak diketahui. Orang dahulu menyampaikan pesan dengan cara ditulis pada kertas, sebuah batu, atau menggunakan lambang-lambang. Akan tetapi, mereka tidak mengetahui bahwa media yang mereka gunakan itu adalah salah satu media humas. Humas modern berkembang di dunia beriringan dengan adanya revolusi industri di Eropa, di mana dengan adanya revolusi ini terjadi perkembangan pesat di bidang teknologi. Seiring perkembangan teknologi ini, muncullah pebisnis-pebisnis dan terjadilah persaingan bisnis yang sangat ketat. Untuk menanggulangi isu-isu yang berkaitan dengan perusahaan mereka, pebisnis menyewa orang untuk menyampaikan kepada khalayak tentang hal yang seharusnya disampaikan dan bukan rahasia. Humas mulai berkembang menjadi suatu ilmu pengetahuan pada tahun 1903, di mana E.V. Leadbetterly yang merupakan pelopor dari humas modern dan dikenal sebagai the father of public relation. Hal ini dikarenakan usahanya yang berhasil menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perusahaan tempatnya bekerja. Saat itu terjadi pemogokan yang dilakukan pekerja tambang batu bara. E.V. Lee berhasil menyelesaikan masalah tersebut dengan berjanji akan bersikap terbuka dan jujur dalam hubungan dengan khalayak. Lee juga berhasil menunjukkan bahwa humas dapat berperan sangat efektif untuk menjembatani hubungan antara perusahaan dengan khalayak ataupun masyarakat. Kegiatan pemerintah dalam program humas pertama kali dilaksanakan pada Perang Dunia Pertama di Amerika Serikat pada tahun 1900-an. Di mana presiden meminta ikut serta masyarakat dalam kegiatan Perang Dunia ini, di mana himbauan disampaikan melalui radio. Sekianlah pembahasan mengenai sejarah public relation di dunia. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Revi Ainaya Putri. Baiklah, saya Revi Ainaya Putri akan menjelaskan tentang sejarah humas di Indonesia. Sejarah humas di Indonesia. Sejarah perkembangan public relation sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan, yaitu zaman kerajaan Mataram, di mana ada usaha penambahan senopati untuk menyebarkan gosip. Pada zaman ini, masyarakat belum menyadari public relation atau humas. Seiring berjalannya waktu, dalam konteks modern, sejarah public relation dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945, ketika Bung Karno memutuskan menunda sidang PPKI untuk memberikan keterangan kepada pers. Pada waktu itu, pemerintahan mulai menyadari perlunya rakyat untuk mengetahui segala perkembangan yang terjadi, di mana saat itu Indonesia baru memindahkan pusat ibu kota dari Jogja ke Jakarta. Berawal dari pemikiran tersebutlah, maka kegiatan humas mulai dilembagakan dengan menyandang nama hubungan masyarakat, karena kegiatannya dilakukan lebih banyak keluar organisasi. Secara konsepsional, sebenarnya sejarah perkembangan public relation di Indonesia itu terjadi pada tahun 1950. Perkembangannya di Indonesia bergerak mengikuti kondisi politik dan kenegaraan saat itu.
Perusahaan swasta pertama di Indonesia yang menggunakan public relation yaitu perusahaan minyak atau Pertamina. Public relation memang telah banyak digunakan. Konsepnya dipahami dan digunakan oleh pihak-pihak tersebut dengan berbagai macam pemahaman dan pada tahun 1952, public relation mulai ada pada perusahaan asing di Indonesia, yaitu Stanvac Indonesia, milik Belanda Amerika, yang menggunakan public relation untuk mendekati pemerintah Indonesia. Pada tahun 1954, Garuda Indonesia Airways mulai mengembangkan unit kegiatan public relation dan secara resmi diterapkan dalam jajaran kepolisian. Pada tahun 1955, Mabes Polri dan beberapa instansi terkait mulai mengikuti kegiatan public relation. Kemudian pada tahun 1960, public relation makin populer. Untuk perkembangan public relation di Indonesia selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Nur Fadilah. Baiklah, saya Nur Fadilah. Saya akan melanjutkan materi mengenai sejarah humas di Indonesia. Berikut penjelasannya. Bapak Rosadi Ruslat SHMM membagi perkembangan public relation di Indonesia menjadi 4 periode, yaitu periode pertama terjadi pada tahun 1962. Secara resmi dijelaskan bahwa humas di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet PM Juanda. Di dalamnya dijelaskan pula secara garis besar tugas kehumasan dinas, yaitu tugas strategi untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan oleh pemimpin hingga pelaksanaannya. Kemudian tugas taktis untuk memberikan informasi, motivasi, dan pelaksanaan komunikasi timbal balik dua arah supaya tercipta citra atas lembaga yang diwakili. Kemudian periode 2 yang terjadi pada tahun 1967 sampai 1971. Pada periode ini terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan dengan tata kerja pelaksanaannya antara lain ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam pembangunan khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, pembinaan dan pengembangan kehumasan. Tahun 1967 berdiri koordinasi antara Humas Departemen yang disingkat Bakor. Dan pada tahun 1970 sampai 1971 Bakor diganti menjadi Bako Humas yang diatur melalui SK Menpen nomor 31 tahun 1971. Kerjasama ini menitik beratkan pada pemantapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam operasi penerangan dan kehumasan. Selanjutnya periode ketiga yang terjadi pada tahun 1972 hingga 1993. Periode ini ditandai dengan munculnya public relation kalangan profesional pada lembaga swasta umum dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 15 Desember 1972, berdiri organisasi yang disebut Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia sebagai wadah profesi humas oleh kalangan praktisi swasta dan pemerintah. Selanjutnya, pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta, terbentuk Asosiasi Perusahaan Public Relation dengan beberapa tujuan untuk mewujudkan public relation yang independen, seperti mewujudkan fungsi public relation yang jujur dan bertanggung jawab dengan kode etik, memberi informasi terhadap klien bahwa APPRI memberi nasihat dalam public relation. Yang terakhir, mengembangkan kepercayaan umum terhadap public relation. Selanjutnya, periode keempat, yaitu pada tahun 1993 sampai sekarang. Public relation berkembang di kalangan swasta, bidang profesional khusus dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 27 November 1995 terbentuklah Himpunan Humas Berbintang, yaitu himpunan ini diperuntukkan sebagai wadah organisasi profesi humas di bidang jasa perhotelan yang berkaitan erat dengan organisasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 13 September 1996, diresmikannya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan oleh Gubernur BI Soedardja Dwijandono. Forum ini diresmikan bagi para pejabat humas, baik bank pemerintah, swasta, dan asing yang beroperasi di bidang jasa perbankan di Indonesia. Selanjutnya, berdirinya Public Relations Society of Indonesia pada tanggal 11 November 2003 di Jakarta. Kemudian, PRSI atau Masyarakat Public Relations Indonesia pertama kali dipimpin oleh Agus Parengkuan
seorang wartawan senior harian Kompas dan mantan Ketua Perhumas Indonesia. Tujuan organisasi ini adalah meningkatkan kesadaran, kepedulian, kebersamaan, pemberdayaan, serta partisipasi para anggotanya untuk berkiprah sebagai public relation profesional dalam aktivitas secara nasional maupun internasional. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Dari penyampaian materi tadi dapat kami simpulkan bahwa humas merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu perusahaan, karena humas merupakan cerminan dari perusahaan atau organisasi. Seiring berkembangannya waktu dan teknologi, media yang digunakan dalam penyampaian humas juga sangat beragam, seperti media sosial. Dalam menyampaikan informasi di media sosial, seorang public relation harus terampil dalam mengkomunikasikan suatu informasi sehingga informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat. Humas terus berkembang dari waktu ke waktu bahkan sampai saat ini, di mana setiap organisasi atau lembaga pasti ada orang yang bertanggung jawab di bidang humas atau public relation. Hal ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan atau lembaga dengan masyarakat luas. Baiklah kawan-kawan, sekianlah informasi yang dapat kami bagikan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua tentang sejarah humas di dunia dan di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.